Iya, Pak. Itu sudah komputer, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada kelas virtual nasional di hari ketiga, yakni hari terakhir hari ini. Tentu saja kita kembali dengan narasumber kita, Pak Klik Yan Pradana. Dan tentunya di hari ketiga ini kita akan memperdalam lagi terkait dengan mendesain poster pembelajaran dengan Canva. Baik, saya sampaikan yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD selaku founder P4I, yang terhormat Bapak Randi Pratama, MPD selaku Direktur P4I, yang terhormat Bapak Klik Yan Pradana, SPD KRMM, selaku narasumber pada malam hari ini, dan yang terhormat Bapak dan Ibu para peserta kelas virtual nasional pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingatkan bahwa moto dari Guru Inovatif Indonesia adalah belajar, berkarya, berinovasi. Sehingga kami harap Bapak dan Ibu tetap fokus dalam kelas malam ini dan tidak usah khawatir terkait dengan administrasi, sertifikat, dan lain sebagainya, karena tentu akan kami urus hal-hal tersebut, dan insya Allah nanti kami kirim melalui grup, entah malam ini atau besok malam paling lambat akan kami kirim melalui grup terkait administrasinya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa entah itu nanti malam ini ataupun besok malam akan kami sampaikan terkait dengan challenge-nya, detail challenge-nya bagaimana. Intinya challenge tersebut adalah challenge terkait dengan poster pembelajaran. Maka dengan itu Bapak dan Ibu diharapkan mampu membuat poster pembelajaran tentunya dengan Canva. Baik, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada narasumber. Monggo Bapak Klik Yan Pradana, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terbiasa nih Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali di pertemuan ketiga Bapak Ibu. Tentu tentang pemanfaatan Canva nih. Dan pada pelatihan kali ini kita akan fokus pada pembuatan poster pembelajaran. Yang kemarin pertama kita latihan membuat sebuah poster pendidikan, terus yang kedua itu membuat poster pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membuat poster apa lagi? Ikuti Bapak Ibu di hari ini, dan tentunya ini merupakan hari yang ketiga, 1, 2, 3, dan itu hari terakhir kegiatan sinkronus melalui Zoom ini. Nanti kita maksimalkan Bapak Ibu untuk praktek dan penjelasannya mungkin cukup singkat, lebih singkat dibanding hari pertama dan hari kedua, dan nanti kita akan lebih banyak tanya jawab. Tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Inovatif Indonesia, Dr. Suhardi, Pak Randi, dan juga rekan-rekan yang memberi kesempatan untuk saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu dan membagikan pengalaman saya bagaimana menggunakan Canva ini untuk membuat sebuah desain. Karena desain itu tidak akan lepas dengan apapun Bapak Ibu. Bahkan pendidikan jelas menggunakan desain karena kita menyampaikan sesuatu informasi. Ketika tampilannya bagus, mereka akan tertarik gitu ya. Bahkan aspek-aspek yang lain seperti misalnya jualan itu juga pakai desain, butuh desain juga untuk promosi, dan pembuatan konten itu juga butuh desain juga. Maka desain itu memegang peranan penting ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi. Jadi ini
kemarin kuncinya sudah saya bagikan. Nah, hari ini saya akan bagikan tips rahasia di Canva itu ada apa saja untuk memperindah, tentunya memperindah bagaimana desain Bapak Ibu nantinya yang akan Bapak Ibu buat. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah banyak yang bergabung juga, 100. Kita akan bahas Bapak Ibu untuk hari ini ya. Nah, poster pembelajaran dengan Canva dan pertemuan yang ketiga. Nah, yang akan kita bahas hari ini ada 4 agenda, yaitu fitur rahasia Canva. Wah, ini sebenarnya yang rahasia umum ya. Jadi fitur rahasia apa yang buat memperindah sebuah desain di fitur Canva, kita akan bahas. Tool tambahan Canva yang jangan sampai terlewat, tentunya nanti, oh ini alatnya ada nggak alat ini, ada nggak alat itu. Nah, itu perlu juga Bapak Ibu tanyakan ketika Bapak Ibu belum menemukan atau kurang saya sampaikan untuk hari ini. Yang ketiga adalah membuat poster event. Nah, posternya adalah poster event. Bagaimana membuat poster event? Nah, yang akan kita bahas hari ini. Dan beberapa aplikasi yang menyempurnakan Canva. Bahkan kemarin itu ada yang tanya bagaimana untuk membuat sebuah Twibbon. Nah, itu bonusnya nanti akan saya jelaskan di akhir pertemuan ini, Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Tips rahasia Canva yang sangat sangat powerful gitu ya, Bapak Ibu ya. Tips yang powerful itu adalah penghapus latar belakang. Jujur saya mau cerita gini, dulu saya adalah pengguna Photoshop, pengguna Corel juga. Untuk menghapus latar belakang, misalnya saya foto nih seperti sekarang ya. Terus saya foto, saya mau ambil foto saya saja tanpa kursi dan backgroundnya, itu butuh waktu yang cukup lama. Bisa sampai setengah jam atau sampai jam untuk seleksi dan yang lain untuk mendapatkan yang bagus. Tapi di Canva sudah diberikan hanya 1 klik saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal dengan remove BG gitu ya. Kalau untuk menghilangkan warna untuk pas foto atau yang lain kan biasanya pakai remove BG. Nah, ini ada link namanya penghapus latar belakang dan itu efektif. Bagus. Nanti kita akan praktekkan bagaimana menghapus latar belakang hanya dengan sekejap mata kalau saya bilang. Nah, itu rahasia yang pertama. Ada di sini Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba menghapus latar belakang menggunakan Canva? Boleh tulis di kolom komentar deh Bapak Ibu. Saya mau tahu nih. Bapak Ibu yang sudah mencoba menghapus latar belakang, itu caranya klik objeknya, baru klik penghapus latar belakang. Kalau yang sudah coba boleh tulis di kolom komentar. Saya sudah pernah nyoba nih. Oh ini udah nih. Pak Alexander sudah, Bu Nur Wahidah belum, nanti perlu dicoba ya. Adalah masih menggunakan remove BG. Di Canva sudah tersedia, kita nggak perlu pindah-pindah lagi. Baby saya sudah, Pak Dian Kudus belum, Pak Zainuddin belum. Kita hari ini coba ya Bapak Ibu ya. Nanti saya minta dari admin akan mengirimkan gambar yang akan kita sama-sama praktekkan Bapak Ibu. Wah ini Ibu Latifah juga belum. Jangan khawatir, kita akan praktekkan hari ini. Nah, rahasia yang pertama ini jangan sampai terlewat karena ini sangat powerful sekali. Kalau biasanya kita cetak foto pas foto kan biasanya jadi merah terus jadi biru gitu ya, background merah jadi biru, itu harus ke tukang foto, minta tukang editnya, ada bayarnya juga untuk editing. Nah, kita kalau pakai ini langsung aja klik gitu. Klik gambarnya, klik menghapus sudah selesai. Nggak perlu yang namanya seleksi dan yang lain. Tentu sangat powerful di sini. Yang kedua adalah rahasia yang kedua adalah bingkai. Kalau kemarin Bapak Ibu melihat ada gambar sekolah yang hanya kotak-kotak saja, itu kurang menarik Bapak Ibu. Tapi dengan adanya bingkai ini, kita bisa memilih bingkainya dan kita bisa memasukkan foto sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi kita masuk ke elemen dan kita pilih bingkai. Nanti di sini kata kuncinya bingkai itu bisa langsung gambar langsung jadi bulat, jadi lingkaran. Ya. Terus setelah itu kalau mau agak estetik nih, ada seperti gelombang-gelombangnya bisa. Dan yang lain banyak sekali bingkai-bingkai yang bisa dimanfaatkan untuk Canva ini. Ini bingkai. Bingkai untuk gambar lebih rapi dan terkesan estetik. Kalau cuma kotak saja kan kayak pasangan saja. Tapi kalau ada misalnya rondit atau lengkungan di sampingnya, itu gambar akan jadi lebih bagus. Jadi Bapak Ibu perlu nanti coba bingkai juga. Terus
yang ketiga itu adalah di dalam Canva itu bisa membuat motion grafis, Bapak Ibu. Kalau mau buat motion grafis itu sangat bisa sekali. Motion grafis itu gambar-gambar yang bergerak. Tinggal Bapak Ibu misalnya kasih kata kunci animasi. Nanti di situ akan muncul gambar-gambar animasi yang bisa dibuat untuk sebuah video itu akan lebih bagus. Tidak hanya diam saja, tapi dia akan terbang-terbang atau yang lain dan gambarnya bagus. Panah-panah yang gerak itu bagus dengan elemen yaitu animasi. Itu yang ketiga. Satu, tadi penghapus latar belakang. Dua, bingkai. Ketiga, itu elemen animasi. Keempat, ini yang jarang orang gunakan adalah penggaris. Ketika kemarin saya menyampaikan bagaimana grid ya, itu grid digunakan untuk menjadi panduan supaya itu lurus atau bagaimana, nah itu menggunakan grid. Tapi di titik-titik tertentu grid itu tidak muncul, sehingga kita perlu menampilkan penggaris dan kita bisa memunculkan batas-batas yang bisa kita gunakan. Kita akan coba setelah ini. Dan yang terakhir, mungkin Bapak Ibu berpikiran bahwa Canva itu fontnya itu saja yang ada di Canva. Tapi tidak, Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan font-font ini, font-font yang lain, itu bisa kita unggah fontnya, masukkan di kit merek, dan unggah font yang, kalau biasanya kan kita bisa menginstal font di laptop atau komputer ya. Nah di Canva itu bisa juga kita memasukkan jenis font yang kita inginkan. Misalnya belum ada di Canva. Jadi kita bisa unggah fontnya. Itu tidak banyak orang yang tahu. Saya ulangi sekali lagi. Penghapus latar belakang, bingkai, animasi, penggaris, dan juga fontnya. Saya akan praktekkan. Jadi ketika ada Canva gitu ya, dan kita mau buat sebuah poster misalnya, poster. Nah, yang pertama itu adalah penghapus latar belakang ya, Bapak Ibu ya. Biasanya kalau mau menghapus latar belakang itu kan bisa foto kita nih. Foto kita, terus kita mau hapus latar belakangnya. Nah, ini saya akan menggunakan elemen yang sudah saya upload. Ya. Misalnya elemen yang sudah saya upload. Contohnya ini deh, ada gambar anak kecil nih. Nah, ada gambar seperti ini. Ini kan bisa di cropping. Padahal nih gambarnya itu kan background-nya tidak hanya satu warna, tidak green screen ataupun gambar yang blue ya. Belakangnya biru atau hijau enggak. Tapi kita bisa tinggal klik di sini. Pilih edit gambar, pilih penghapus latar belakang. Kita klik saja. Kita tunggu. Tergantung dengan jaringan internet yang ada, semakin bagus jaringan internetnya, dia akan semakin cepat. Bagaimana Bapak Ibu? Padahal background-nya aja background jalan-jalan. Tapi di sini itu bisa langsung bersih dan seleksinya sangat bagus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, oh langsung anaknya lucu nih, mau kita ganti background-nya apa? Mudah. Jadi tinggal klik edit gambar, penghapus latar belakang, selesai di sini. Wah, ini kan. Terus kita mau kasih elemen latar belakang apa? Misalnya garden. Nah, kita akan kasih latar belakang yang lain. Oke, kita akan cari yang grafis tapi yang bagus ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini pun kita bisa nih. Tambahkan, perbesar ini. Terus pindah ke belakang ya. Nah, jadi anaknya udah ada di taman misalnya seperti itu. Nah, itu pun bisa kita gunakan menggunakan apa namanya fitur rahasia penghapus latar belakang. Wah, sekarang udah jadi rahasia umum nih, Bapak Ibu udah tahu. Jadi lebih keren gitu loh, fotonya anak-anak tuh jadi lebih kece gitu ya. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu, bingkai. Ketika kita mengunggah gambar apa gitu ya, misalnya ini ada gambar anak sekolah. Ketika gambar kotak seperti ini gambar itu kurang menarik. Tapi kalau misalnya kita pakai elemen bingkai, yang kita ambil yang ini ada roundednya ya. Itu kalau kita perhatikan tuh ada lengkungannya di sana. Klik terus kita masukkan ke sini. Otomatis dia masuk. Dan di situ ini ada bingkainya.
Jadi tidak seperti apa namanya hanya tempelan saja, tapi dia akan jadi lebih estetis. Seperti itu, ada bingkai roundednya. Jadi lebih lucu. Ya. Kita tambahkan lagi deh elemen yang lain misalnya. Elemen yang laptop nih misalnya. Atau HP ya. Di sini akan kita kasih elemen HP. Kita masukkan lagi nih Bapak Ibu dari unggahannya. Saya akan cari gambar yang lain yang pernah saya. Nah, ini misalnya Pak Menteri. Oh, ini lebar nggak apa-apa. Kita tinggal masukkan. Terus kita bisa atur gini ya. Kita bisa perbesar. Terus kita atur di sini sampai kita kecil kayak ada di dalam. Nah seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam bingkai HP. Jadi Bapak Ibu mudah sekali untuk membuat seperti ini, untuk membuat sebuah memanfaatkan bingkai, yang ini memanfaatkan penghapus latar belakang. Kita bisa juga menambahkan di sini animasi. Kita tambahkan animasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, animasi-animasi itu dia bergerak. Contohnya kalau misalnya yang grafis, itu akan muncul animasi seperti ini. Oh, kasih burung terbang. Oh, burung terbangnya kelihatannya serunya nggak di sini, di sini. Nah, kita bisa jadikan ini kayak status ya kalau saya. Nah, ini kan bisa jadi lebih keren. Oh, ada gambar, ada burungnya terbang. Itu akan jadi lebih kece. Jika kita buat seperti itu. Nah, ini animasi dan yang terakhir itu untuk apa namanya? Rahasia tadi itu tampilkan penggaris. Penggaris itu ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya hilangkan, dia penggarisnya hilang nggak ada. Kalau kita tampilkan penggarisnya, ini akan ada angka-angkanya. Gunanya seperti ini nih Bapak Ibu. Kita klik di penggarisnya, kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah keluar penggaris seperti ini, kita buat sebuah teks. Terus di sini, nah kita teks tulis tahun ajaran baru. Ya. Nah, misalnya akan ubah di sini. Nah, ini bisa apa namanya? Urutannya ketika di sini dan kita akan membuatkan subjudul dulu tahun ajaran 2022-2023. Kita perbesar. Nah, ini kita bisa jadikan otomatis dia akan urut dengan penggaris yang sudah kita siapkan. Seperti ini misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Kita bisa buat seperti itu dan kita juga bisa menambahkan efek-efek yang ada di fontnya ya. Yang penting kita pilih seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya juga. Kita bisa pilih warna-warna yang sesuai misalnya. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan lah warnanya mau yang seperti apa. Kalau putih malah lebih sesuai. Oke. Nah, misalnya anggap aja seperti itulah. Itu gunanya untuk apa namanya penggaris tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau penggaris tadi gunanya seperti itu. Supaya dia grid sistemnya bagus. Nah, itu rahasia-rahasia yang perlu Bapak Ibu tahu gitu ya, waktu penggunaan Canva-nya. Terus kalau yang lain tool tambahannya apa? Nah, ini yang perlu tahu tool tambahannya itu adalah ketika diklik kanan, waktu objeknya akan muncul salin, tempel, hapus. Yang sering dipakai itu adalah pindahkan satu lapisan di bawah sama bawa ke belakang. Biasanya kalau gambarnya kok hilang ketutup, nah taruh di bawahnya kayak layer-layer. Kalau biasanya di editing itu layer-layer. Tuh di bawahnya itu harus pindahkan. Ada tautan, itu ngasih link, animasikan itu juga bisa. Contohnya nih Bapak Ibu ya. Saya akan yang tadi gambar anak-anak. Ini kan misalnya gambar yang ini nah, misalnya ini kan di depan anak ya. Kok malah nabrak anak burungnya? Supaya taruh di belakang. Berarti kita klik kanan, pindah satu lapisan ke bawah. Jadi dia ada di belakangnya. Ada di belakang anaknya ini. Nah, seperti ini misalnya. Ya kan? Kalau misalnya yang ini yang di belakang ya, ini pindah satu lapisan ke bawah. Nah, ini kita bisa kembalikan lagi. Seperti itu gunanya ketika kita klik kanan.
Kalau mau animasikan, nah ini klik kanan, animasikan. Kita juga bisa memberikan animasi gambar anak itu munculnya dari mana. Kita bisa cek satu-satu ya. Ini kita bisa animasikan satu-satu. Kita pakai animasikan. Kita animasikan. Jadi kalau kita lihat di video itu munculnya kan nah, seperti itu ya. Jadi animasinya akan muncul. Nah, hanya animasi itu hanya bisa tidak bisa berurutan anaknya dulu, fontnya dulu itu nggak bisa. Khusus di Canva tidak bisa. Cara penggaris tadi ya, untuk panduan saja. Oh ini misalnya terus kita bisa lagi buat panduan yang sebelah sini. Kita buat panduan yang di sebelah atas. Kita buat panduan yang di sebelah bawah supaya tidak terlalu mepet, kita bisa gunakan penggaris. Seperti itu. Itu fungsinya penggaris. Oke. Nah, ini udah lumayan ya. Hanya ini tulisan ajaran barunya itu sebenarnya kurang sesuai. Kalau mau buat ini harusnya lebih tebal lagi di sini. Nah, itu beberapa menu tambahannya ya. Dan Bapak Ibu juga bisa akses menu-menu tambahannya itu di edit gambar itu banyak sekali di bawahnya. Ada penyempurnaan gambar supaya gambarnya lebih bagus. Ada mock-up, ada bayangan dan yang lain itu silahkan Bapak Ibu coba-coba dan temukan mana yang cocok di sana. Oke, selanjutnya kita akan langsung praktek bersama-sama. Bapak Ibu yang pakai 2 device bisa mengikuti saya nih, ya. Bapak Ibu yang membawa 2 device bisa mengikuti tahapan saya dan selesaikan proyek ini bersama-sama dengan saya untuk hari ini. Yang bisa praktek bareng, boleh praktek bareng. Pertama kita akan membuat poster dari template ini, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu perhatikan ini template-nya. Yang perlu dilakukan adalah buat baru, pilih poster, masukkan kata kunci webinar, dan kita cari template yang ini. Saya akan lakukan ya Bapak Ibu ya. Ketika buat Canva, langkah yang pertama apa Bapak Ibu? Saya harus klik yang mana nih? Saya mau buat poster yang seperti tadi. Saya harus yang mana? Klik yang di sebelah mana nih Bapak Ibu? Bisa tulis di kolom komentar nih supaya seru juga nih Bapak Ibu. Yuk. Langkah yang harus saya lakukan pertama itu poster kolom kanan buat desain. Betul. Buat desain, terus kita klik poster ya Bapak Ibu ya. Klik poster, terus kita klik saja poster. Oke. Ini langkah yang pertama. Create buat desain, itu klik poster, cari poster. Di template di sini Bapak Ibu tulis saja webinar. Biasanya di webinar itu desain-desainnya bagus untuk event-event. Webinar ini kata kunci yang bisa digunakan untuk membuat desain bagus-bagus untuk event-event. Kita cari yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita cari ke bawah sampai ketemu. Wah, jadi jangan bosan-bosan, ini jutaan nih Bapak Ibu. Untuk apa namanya? Untuk desainnya. Belum nemu, berarti turun lagi. Jadi memang harus cek ke bawahnya tuh sampai benar-benar mana nih yang ketemu. Saya ketemu nggak? Oh, belum ketemu lagi. Wah, Bapak Ibu ketemu nggak nih template yang seperti saya webinar tadi? Sepertinya punya saya itu sudah saya pakai sehingga urutannya tidak muncul di sini. Oh ini public speaking keluar. Oke. Bapak Ibu juga sama ya, menggunakan menggunakan template yang sama dengan saya. Yang harus dilakukan pertama adalah menghapus gambarnya. Menghapus gambarnya. Nah, kalau sudah menghapus gambarnya, sudah ketemu, terus dihapus gambarnya, yang harus kita lakukan adalah membuat tulisan seperti saya di sini, Bapak Ibu. Sekolah Indonesia, terus kasih logo Kemdikbud,
tulis penilaian akhir tahun pelajaran 2021-2022. Ada keterangannya juga di situ. Prestasi penting jujur yang utama, tagline-nya. Prestasi penting jujur yang utama. 1 sampai 6 Juni misalnya 2022 7.30 hingga 11.00. Terus kontak panitia yang bawah ada tulisannya Mr. Agus nih di sini. Terus kita bisa tuliskan 0814567890 ya. Kita akan coba. Sekolah Indonesia. Nah, mana tadi? Ya, ini diganti jadi Sekolah Indonesia. Oke. Satu. Ini kita ganti urutannya karena ini jadi tahun ajaran. Jadi ini saya ganti. Yang tulisan webinar ini kita geser di bawahnya. Yang public speaking di atas, yang webinar di bawah. Oke. Tulisannya apa tadi? Penilaian akhir tahun. Jadi kita klik terus penilaian akhir tahun. Terlalu besar sehingga kita perlu blok ini dan kita kecilkan. Kita kecilkan. Oke. Oke ya, penilaian akhir tahun. Ini ganti tahun ajaran 2021-2022. Wah, ini juga terlalu besar nih. Ini kecilkan juga. Oke, sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Terus setelah itu, ini kita tuliskan tagline-nya adalah prestasi. Ini harus besar kecil ya. Prestasi penting jujur yang utama. Prestasi penting jujur yang utama. Terus masih. Nah, kalau sudah kita bisa kecilkan juga. Oke. Nah, seperti ini. Saya mau coba create sistemnya supaya lebih bagus di sini ya, Bapak Ibu ya. Yang ini juga saya mau ubah supaya urut saja. Ini saya ubah menjadi 1 sampai 6 Juni. Oh, sorry. 1 sampai 6 Juni 2022. Pokoknya kita ganti 7.30 07.30 hingga 11.00. Nah, registernya ini tidak kita pakai, kita delete aja. Nama juga tidak kita pakai, kita delete juga. Ini adalah diganti kontak panitia. Kontak panitia. Oke. Terus yang ini kita ganti tidak 2 baris, tapi diganti Mr. Agus tadi ya. Oke. Mr. Agus. Nah, seperti ini. Nah, terus diganti 081. Nah, seperti ini. Jadi ini teksnya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu mungkin bisa untuk juga di Canva yang gratis nggak bisa ya? Boleh, kalau yang gratis nggak bisa, boleh pakai yang lain ini ya Bapak Ibu ya. Boleh pakai template yang lain yang hampir mirip ya, kalau misalnya tidak bisa. Apakah sudah ada yang Bapak Ibu yang mengedit hampir seperti saya atau malah persis seperti saya? Boleh tulis juga di komen. Saya sudah, itu juga boleh. Sudah mulai. Oke, sudah mulai. Berarti sudah mulai mencoba. Berikan waktu 5 menit nih. Sambil Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya sambil nunggu rekan-rekan yang mencoba. Cek, tidak ada suaranya. Harusnya ada. Cek. Ada nih, aman. Belum ketemu template-nya. Waduh, belum ketemu template-nya ini Bu Yayu ini.
ketik webinar, Bu. Terus memang template itu sangat banyak, jadi kita harus scroll gitu sampai yang hampir ketemu, sampai tadi saya sampai bawah gitu ya. Ketemu tapi bayar. Kalau coba diklik nggak bisa ya Pak ya? Nah, nggak bisa diambil nih, sayang sekali. Sementara dicoba baru mau nulis tesnya. Oke. Nah, ya tunggu 5 menit ya untuk mencoba sampai mana. Nanti misalnya teksnya itu belum selesai nggak apa-apa. Nah, ini tulis public speaking juga boleh selain webinar. Template yang seperti saya nggak ketemu, mungkin pakai kata kuncinya tidak webinar tapi pakai public speaking. Nah, pakai template yang ada aja juga nggak apa-apa, hampir mirip gitu ya. Nanti kita lakukan tahapan-tahapannya hampir sama. Nah, boleh pakai template yang gratis saja. Nah, cari webinar public speaking itu ketemu lagi gitu ya. Boleh, boleh. Oke, Sekolah Indonesia. Oh, saya masih kurang nih ternyata, Ibu. Logo Kemdikbudnya belum ada. Ini saya taruh sini, saya cari logo Kemdikbud. Kemdikbud. Nah, cari yang PNG nih, saya supaya aman. Biasanya yang pertama tuh kalau Kemdikbud udah PNG. Tinggal kita salin gambar, kita masukkan di sini. Ctrl V ya. Muncul, kalau sudah muncul, kita kecilkan. Oke. Ini ada grid sistemnya udah membantu nih. Oke, seperti ini. Yes. Itu, Ibu. Kita coba. Ini sebenarnya kalau kita menggunakan template seperti ini tuh kita tidak usah memikir campuran-campuran warnanya. Satu. Terus yang kedua adalah tidak perlu memikir detail fontnya itu pasangannya mana dengan yang mana, itu tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu oh ini saya fontnya harus apa nih, pasangannya fontnya yang apa. Sudah ada pasangannya, sudah dicarikan dengan desainernya. Kita tinggal pakai aja. Dan itu saya kira cocok di sana. 1 menit lagi. Habis itu kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Apakah poster bisa berbentuk landscape? Bisa juga, Bapak Ibu. Tergantung nanti cetaknya itu mau dicetak apa. Kalau mau dicetak A3, berarti bentuknya saya kira lebih baik potret. Kalau cetak A3 itu kebanyakan poster itu pasti potret kalau cetak A3. Kalau bentuk poster informasi tapi mau diposting di Instagram, berarti harus kotak. Kotak. Ya, konten Instagram namanya. Aman ya. Terus kalau untuk banner misalnya, kalau seperti poster ini penilaian akhir tahun, terus saya mau buat banner, tentu saya buatnya adalah yang horizontal atau landscape. Itu kalau saya mau buat banner 2x1 misalnya, saya pun nanti bisa ubah ini menjadi banner langsung. Itu bisa juga jadi lebih lebar seperti itu. Cara mencari yang tidak berbayar. Berarti cari kalau tidak berbayar yang tidak ada mahkotanya, Bapak Ibu. Logo Kemenak boleh. Ini logonya kan kita hanya buat sampel ya, Bapak Ibu ya. Cari logo Kemdikbud yang PNG itu, kita ketik ini. Kita tulis Kemdikbud. Terus kita cari gambar. Menentukan itu PNG atau tidak itu kalau putih diklik, terus dia berubah menjadi kotak-kotak seperti ini, kayak papan catur di belakangnya, itu berarti PNG. Putih terus jadi kotak-kotak, ini tinggal klik kanan, salin gambar. Pastekan di sini. Ctrl V di sini. Ctrl V ini. Itu gambarnya. Sekarang saya akan berikan Bapak Ibu tips bagaimana kalau terpaksa, sangat terpaksa logonya itu ada putih-putihnya gitu ya. Misalnya seperti ini nih, terpaksa, sangat terpaksa seperti logo Alifah kemarin kan di awal kan ada putih-putihnya. Jadi kalau ada logo yang putih seperti ini, itu ada caranya.
kita pakai elemen saja. Terus kita pakai bingkai. Pakai bingkai boleh. Terus kita pakai yang rondit-rondit ini, yang agak lengkung-lengkung itu kita bisa gunakan. Misalnya supaya lebih bagus, cari bingkai. Ada yang nyoret-nyoret. Kita bisa cari rondetnya. Atau misalnya begini, ini kan putih nih. Kita cari bentuk, nama kata kuncinya bentuk. Bentuk, terus kita cari yang agak lengkung gitu ya. Yang ini misalnya ini lengkung. Nah, kita taruh ini di belakangnya. Klik kanan, pindah satu lapisan di bawah. Dan ini bisa kita ganti warna jadi putih. Atau kita ambil warnanya dari sini. Nah, ini akan membantu ya. Jadi kalau memang terpaksa ada putihnya itu kita bikinkan frame atau bingkai yang bentuknya itu lebih enak gitu kalau misalnya kita pasang. Nah, jadi nggak hanya putih yang terpaksa, tapi putih ada frame-nya seperti itu. Jadi itu lebih nyaman, lebih bagus. Oke. Ini udah 5 menit lebih nih, udah 7 menit. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu teksnya sudah, nanti Bapak Ibu yang nulis teks dilewati ya. Ini saya minta dari Mas Arief bisa untuk mengirim gambar yang sudah saya siapkan nih di WA nih mungkin. Bisa mengirim gambar yang sudah dikirim. Gambarnya udah dikirim di WA, itu bisa di-download. Terus kita coba untuk menghilangkan ini ya. Untuk menghilangkan background-nya, jadi udah saya siapkan gambarnya. Tambahkan gambar anaknya ke poster. Kemudian setelah itu kita pakai penghapus latar belakang supaya semuanya pernah mencoba penghapus latar belakang. Saya akan mengambil gambarnya dari file ya. Jadi saya udah download yang ini, terus saya akan klik, saya tarik di sini. Ini paling cepat memasukkan gambar dari komputer ke Canva. Lepas saja. Oke. Dan seperti ini nih. Wow, seperti ini. Ini kita taruh paling depan ini. Kalau sudah, kalau ini misalnya gambarnya sudah, wah ini gambarnya malah hilang setelah itu. Kita keluarkan lagi. Hilang lagi. Oh, ini. Seperti ini bawa ke depan. Kita pilih menu edit gambar. Ya. Layernya perbesar boleh, Pak. Tapi kalau besar banget nanti enggak ini. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Kita pilih edit gambar, terus kita pilih penghapus LB, penghapus latar belakang. Itu kita nggak perlu selection, langsung hasilnya itu langsung bagus. Apalagi kalau misalnya ada fokusnya, kalau pakai kamera yang sekarang tuh ada yang blur-blurnya gitu ya. Oh ini coba lagi nanti. Biasanya internetnya nih gitu ya. Jadi kita klik seperti ini. Tidak dapat menghapus latar belakang. Coba kalau misalnya kita ganti gambar yang ada di sini. Nih misalnya. Terus saya akan pangkas dulu. Dan kita gunakan edit gambarnya, penghapus latar belakang. Malah kecil banget. Nah ini berhasil nih. Oh, sorry. Ini perbesar dulu. Seperti ini. Dan kita pilih penghapus latar belakang. Oke. Kalau sudah tuh kita cek satu-satu ya Bapak Ibu. Apakah grid sistemnya tuh udah bagus. Oh ternyata yang ini kurang bagus nih Bapak Ibu yang bawah. Nah ini enggak pas. Garisnya juga tidak pas. Makanya kita perlu ada penggaris tadi. Ini Mr. Agusnya malah ada plusnya di sini. Seperti ini. Pakai panah supaya lebih teratur. Kalau sudah kita lihat. Oke. Nah,
Nah, hapus latar belakang itu memang harus pro edukasi, Bapak Ibu. Jadi ada apabila terpaksa untuk memang tidak bisa ke edukasi gitu ya, itu ada juga jasa yang menawarkan untuk membantu Bapak Ibu untuk masuk ke dalam akun pro edukasi. Nanti bisa hubungi untuk di Guru Inovatif Indonesia, misalnya ada yang apa namanya, untuk Bapak Ibu butuh bantuan supaya bisa pro, padahal pro itu bisa dimanfaatkan selamanya nanti, kecuali Canva-nya yang bangkrut mungkin. Kalau Canva-nya bangkrut itu nggak bisa. Benar, kalau untuk menghapus latar belakang memang harus yang pro ya. Untuk yang menghapus latar belakang itu harus pro di situ. Hapus latar belakang background erase ya. Background eraser. Menghapus ya background eraser. Ada di bagian atas edit gambar, jadi klik dulu gambarnya. Di sini ada edit picture. Nah, yang logonya bola, Pak. Yang logonya bola. Bola sama papan catur di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini. Tidak apa-apa, Bu. Kalau kita misalnya mengambil gambar dan Google gitu ya. Kalau untuk gambar tidak seperti kalau misalnya kita upload jadi YouTube yang terus kena copyright gitu. Kalau gambar misalnya kita print poster gitu, saya kira tidak masalah. Tapi kalau Bapak mau memperhatikan itu ya ada settingan di Google yang namanya Creative Commons. Tapi kalau foto seperti ini lebih baik foto anaknya sendiri. Anak-anak sekolah gitu terus difoto gitu yang pakai yang bagus. Nah, itu bisa untuk poster seperti ini. Kalau ini kita cetak hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa kita jadi simulasinya. Ini aplikasi yang bisa apa namanya? Yang bisa digunakan membantu untuk apa namanya? Membantu simulasi supaya menyempurnakan Canva. Contohnya ya, saya akan jadikan ke frame. Nah, ini contohnya langsung masukkan di frame. Pakai namanya Smart Mockup, tapi di sini agak lama, jadi kita carinya seperti ini. Jangan langsung ke Smart Mockup-nya, ya agak kacau. Aduh, gambar saya mana ini? Tolong, gambar saya hilang. Saya cek ya. Nah, simulasinya kita bisa konekkan Canva ini itu dengan aplikasi yang ada di luar. Contohnya misalnya terus kita bisa lainnya di sini. Saya ulangi ya, terus pilih lainnya. Nah, di sini kita bisa klik namanya Smart Mockup. Smart. Jadi desainnya kita dulu, nanti bagaimana simulasinya kalau dijadikan poster tuh dipajang gitu, seolah-olah ada pajang namanya mockup. Itu bisa juga yang connect langsung dengan Canva. Saya akan perlihatkan ini salah satunya. Ini gambar proses downloading. Adakah di sini Bapak Ibu yang sudah berhasil membuat dan background eraser-nya juga sudah berhasil dari gambar itu? Nah, kalau yang sudah berhasil, wah, Bu Ratih, mantap, sudah berhasil. Kita bisa cek ya, yang mana. Ini loadingnya cukup lama. Nah, di Smart Mockup ini bisa menampilkan gambar yang, nah jadinya seperti ini Bapak Ibu. Seolah-olah itu sudah dicetak. Kalau menggunakan Smart Mockup itu seolah-olah sudah dicetak. Jadi fotonya kayak udah dicetak, di frame terus ditaruh. Nah, ini kalau buat update status gitu ya atau apa,
ini kayak gambar yang sudah dipajang di sekolah gitulah. Jadi kita cari lagi yang lain yang udah dipajang di sekolah pakai yang mana ya. Ini contohnya di sekolah ini. Nah, contohnya ini boleh. Kalau kita lihat itu gambar poster yang kita buat, nah dia udah masuk. Hanya dia pro, jadi ada silang-silangnya. Ini namanya smart mockup. Lagi deh cari yang lain. Saya masih belum menyerah. Yang mau nyari yang lain yang bagus, tapi yang free. Apa aja ini pojok sekolah. Nah, jadi seolah-olah itu udah dipasang di sana. Itu kalau misalnya kita menggunakan mockup ini. Nah, ini tampilannya. Udah bagus kan? Banyak dipasang di sini, di sana. Itu kalau misalnya kita buat mockup dan kita pasang. Tidak hanya desain saja, tapi seolah-olah udah dicetak. Itu kalau menggunakan aplikasi yang connect dengan connect dengan di sini, Canva. Bagaimana menghapus background jika backgroundnya tidak polos? Nah, seperti yang saya tadi praktekkan, Bapak Ibu. Gambar anak ini itu tidak polos. Gambar anak tadi cewek itu ya, anak cewek yang tadi saya gunakan itu gambarnya tidak polos. Tetap bisa. Contohnya ini nih. Ini kita pangkas. Gambarnya itu depan komplek lah ini. Foto anak ini tuh gambarnya depan komplek nih. Tapi ini juga bisa dengan background eraser itu, ini bisa langsung backgroundnya hilang. Ting, ajaib Bapak Ibu. Jujur nih ajaib nih. Saya itu yang sudah pengguna Photoshop dari dulu, kalau mau nyeleksi seperti itu butuh waktu yang lama. Seperti terzolimi setelah belajar Canva terus jadi dulu belajar Photoshop setelah belajar Canva. Yang dulu butuh waktu 1 jam, sekarang cuma ada 3 detik aja, kita nggak ada effortnya gitu, tinggal langsung klik, selesai ini. Nah itu yang menjadikan saya sangat tertarik dengan Canva ini, karena banyak alat-alat yang bisa digunakan dengan sangat mudah, edit dengan sangat mudah, seperti ini. Nah kalau yang tadi mockup, gambar yang hasil tadi ya, nah ini mockupnya, ini kan bagus nih. Di sini, kayak dicetak kanvas gitu ya. Terus kita download, kita bisa download yang medium kalau yang free. Jadi gambarnya tuh nggak cek deh. Hasilnya seperti ini. Cukup menarik ketika tidak hanya desain tapi sudah menjadi kayak kanvas gitu, udah kayak dicetak. Review lah. Nah, itu ketika buat poster seperti ini. Ya. Terus kalau membuat poster seperti ini pasti pertanyaannya, bisa nggak nih buat apa namanya, buat ribbon gitu ya. Ini bonusnya nih terakhir. Kalau udah buat poster ini udah dengan template yang sama, kita cukup ubah ukuran ya. Kita cukup ubah ukuran. Oh ini di sini, terus kita pilih di sini karena Twibbon itu kotak ya. Jadi kita pakai ukuran Instagram aja. Instagram. Konten Instagram, jadi tulisannya sama 1080 1080. Salin dan ubah ukuran. Otomatis dia akan jadi kotak. Ini kemarin Bapak Ibu yang apa namanya? Suaranya pelan nih. Saya dekatkan nih mic-nya. Cek. Kalau misalnya kemarin ada yang tanya, gimana Mas kalau misalnya ini buat ribbon, bisa apa? Nah, saya akan buat ribbon nih, langsung dari desain yang tadi. Oke, supaya seru nih di tengah aja. Ini saya ubah jadi rata tengah, ya. Atau ini kita ubah jadi panjang saja. Ya. Kita kecilkan. Kemudian akhir tahun pelajaran ini udah. Oke, kita perbesar. Ini kan mengubah dari yang tadi supaya saya ubah jadi center. Anaknya tidak kita butuhkan. Yang ini kita besarkan. Seperti ini.
Oke. Pak Agus sudah tidak digunakan di sini. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga misalnya tidak digunakan gitu ya. Nah, kita tinggal menambahkan yang akan kita pasang di sini. Yang akan kita pasang buat isi apa namanya? Bingkainya. Ibu mau yang bingkai yang mana nih? Biar beda dengan yang lain. Kalau lingkaran tuh kelihatannya sering banget nih Bapak Ibu. Nggak seru nanti. Kalau ini bentuknya nggak beraturan juga agak aneh juga. Mau yang mana nih Bapak Ibu nih? Agak ini ya, agak lonjong-lonjong gini aja ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya seru. Oke. Ini agak besar aja nggak apa-apa. Ini nanti yang lubangnya digunakan untuk jujur itu penting, prestasi yang utama. Misalnya begini, terus kita buat bentuk supaya seru, kita pakai ini. Kita atur, kasih bentuk ini untuk ini kita buat center ya, tengah. Ke tengah karena kita pakai aturannya yang tengah. Warna ini kurang menarik, saya kira warna ini perlu kita ganti. Kalau kuning gimana nih? Teksnya yang kita ganti. Nah, biru aja ya. Kuning. Atau kita hapus saja kuning ini. Nah, ini aja. Kita harus ubah Bapak Ibu ketika membuat Twibbon itu harus apa namanya? Mengubah yang ini menjadi warna yang tidak ada di setnya. Jadi ini kita perlu ubah. Masih kurang enak nih. Agak kurang naik sedikit. Nah, ini harus kita ubah menjadi warna yang lain. Contohnya kita mau ubah menjadi warna hijau. Biasanya warna hijau itu mudah dihilangkan. Oke, ini udah jadi desain apa namanya Twibbonnya ya Bapak Ibu ya. Tapi Twibbon ini tidak untuk apa namanya pokok untuk pelatihan hari ini, hanya bonus saja ya. Jadi kita perlu Twibbon ini yang mau mempelajari lebih dalam Twibbon ini bisa dipraktekkan. Kalau hanya dipakai sendiri kita bisa langsung pasang foto di situ. Tapi kalau mau kita bagian orang lain itu kita tambah 2 aplikasi. Ini kita download dulu. Unduh dulu PNG, kita unduh. Gambarnya seperti itu. Nah, terus kita buka aplikasi tambahan lagi, namanya PixLR. Tapi ini nggak buat aneh-aneh ya, hanya PixLR itu hanya untuk menghapus warna hijaunya saja. PixLR yang ini ya, PixLR. Ini mohon maaf saya agak cepat, nanti yang mockup saya ulang lagi sekali lagi. Nah, terus kalau sudah PixLR ini dibuka, kita bisa buka gambar yang sudah kita siapkan. Ini itu kita harus hapus latar belakangnya. Mana nih? Kita harus hapus latar belakangnya dengan menggunakan guntingan ajaib pink. Nah, ini udah terhapus. Kalau udah jadi apa namanya? Oh, ini memang apakah benar suara saya kurang keras gitu ya? Cek. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya seperti ini, itu sudah ada gambarnya apa namanya? Gambarnya kayak papan catur, ini tinggal di-download saja. Simpan. PNG ya, transparan terus simpan. Nah, ini kita udah download lagi, di-download saja. Save. Jangan replace ya, kasih nama. PixLR ini hanya digunakan untuk menghapus belakangnya saja. Oke, terus kalau sudah seperti ini, kita cek dulu ya di dulu ya Bapak Ibu ya. Ini yang ada hijaunya, ini yang hijaunya sudah dihapus. Mana? Yang sudah dihapus yang ini.
Nah, jadi bulat kosong ya. Nah, Bapak Ibu kalau biasanya orang-orang tuh bagi pakai link itu kan pakai Twibonice. Nah, ini harus perdalam lagi. Nanti video rekamannya diulang-ulang lagi. Udah pertemuan terakhir tapi malah banyak ini ya, Bapak Ibu ya. Ini harus masuk juga akunnya. Wah, pokoknya ini perlu diulang-ulang lagi sendiri gitu kan. Perlu diulang sendiri, masuk pakai akun mana yang apa namanya? Yang kita bagikan, terus kita bisa buat campaigns. Ini PAT Tibonsnya Tibon PAT coba ini. Nah, simpan. Nah, kita tambah modulnya itu yang ada di gambar yang tadi ini. Memang untuk buat Tibon itu perlu latihan tersendiri ya Bapak Ibu ya, ini bonusnya nih, tapi malah pasti ada yang mau coba ya. Terus kalau sudah link kita klik di sini, kita pastekan PAT coba. Terus kalau sudah, harusnya Twibonice-nya di situ, kita tinggal pasang foto. Jadi ya, pilih foto. Nah, foto tadi. Ini perkecil gitu kan misalnya. Nah, orang ganteng sama cantik udah kita masukkan. Unduh. Udah deh jadi. Nah, gitu tahapannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba dengan tahapannya, nanti rekamannya diulang deh. Rekamannya diulang lagi ini. Karena ini butuh ini sendiri untuk mencobanya. Posternya jadi. Ya, tinggal kita download tadi posternya. Mana posternya? Ini. Kita unduh seperti biasa, PNG kita unduh. Nah. Oke. Posternya sudah jadi. Ini posternya. Sekaligus, apakah desain ulang yang lain? Tidak. Tapi kita sudah jadi, Twibonnya juga sudah jadi. Sekalian gitu loh. Kita desainnya satu kelas. Nanti ada kelas Twibon ya Pak. Wah boleh deh nanti. Digendakan nih dari guru inovatif kelas Twibon gitu ya. Media sosial gitu ya. Nah, nanti tentu perlu untuk diulang-ulang lagi ya. Masih banyak pemanfaatan Canva yang lain selain poster. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa nih Twibon dan yang lain, animasi dan yang lain itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, hari ini yang harus dikatamkan gitu ya, harus ini posternya. Kalau poster kunci desain kemarin oke, rahasia desain oke, itu saya kira ini udah jadi desain bagus seperti yang saya terkesima loh lihat desain Bapak Ibu yang Pancasila itu loh, yang tadi yang merah yang kirim ke saya, terus apa namanya yang kirim ke saya terus saya posting, wah itu mantap, rapi lah, tidak perlu banyak apa namanya ornamen tapi hasilnya good. Saya tunggu nih dari Pak Didin, Pak Maina, Pak Dani, Bu Ani, ini saya tunggu karya-karyanya nanti yang lain Bapak Ibu semua. Bu Yayu juga, Bu Sri Mulyani. Ayo coba terus. Tidak pasti kalau 1-2 itu masih kurang nggak apa-apa. Tapi coba terus sampai menemukan ini nih. Feel-nya lah, sampai menemukan feel-nya. Oke. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lebih di tanya jawab. Mas Arief, saya kira itu materi yang saya sampaikan, membuat poster event dan juga satu adalah bonus membuat Twibon. Nah, itu udah bonusnya juga tuh. Bisa diulang-ulang bagaimana mengulang Twibon. Karena Twibon itu butuh 3 aplikasi tadi ya. Canva, PixLR, Twibonize. Wah, itu panjang juga. Oke, seperti itu. Saya kira cukup, Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Keling atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali ya malam ini, banyak bonusnya ya Pak. Terima kasih Pak. Ada bonus Twibon sampai ke Twibonize tadi ya. Alhamdulillah kita sudah pada penghujung hari terakhir materi terkait dengan mendesain poster pembelajaran. Untuk kali ini mungkin saya buka beberapa termin untuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa raise hand ataupun menuliskan di kolom chat Zoom.
Silakan Bapak Ibu. Wah, ini sepertinya sedang sibuk ini, Pak Arif. Apa namanya? Praktek. Langsung Nggih. langsung mendesain nih. Ini ada yang sudah nyoba juga kayaknya Pak nih Pak. Ada yang minta tolong ulang cara memunculkan penggaris. Nah, Oh, boleh, 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 boleh. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya sekalian ya, saya ulangi. oh ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu untuk presensinya sudah tidak perlu. Nanti akan kami kirimkan terkait administrasi gampang lah gitu. Untuk video materinya nanti bisa dilihat kembali di YouTube kami Guru Inovatif Indonesia, bisa dicari sana. Insya Allah nanti postingan terbaru kami adalah video ini gitu. Monggo Pak Gelik. Oke. Nah, saya menjawab nanti Bapak Ibu yang bagaimana penggarisnya hilang gitu atau penggarisnya nggak ada. Kebetulan punya saya tuh selalu nampilin penggaris karena untuk apa namanya untuk alat bantu di sini ya Bapak Ibu ya. Ada di menu file. Terus tampilkan penggarisnya itu kalau masih seperti ini, file terus tampilkan penggarisnya di klik sehingga dia muncul centang. Centang ini berarti muncul ya. Nah, jadi kalau muncul seperti ini bisa langsung Bapak Ibu gunakan klik di bagian hurufnya, angkanya, kita tarik ke sana. Oke, klik di bagian sini boleh kita misalnya, wah ini harusnya urutnya di sini nih. Misalnya dengan yang lain, garisnya ada di sini nih. Nah itu bisa digunakan untuk supaya lurus gitu loh Bapak Ibu. Urutan-urutannya itu lurus, penggaris itu hanya untuk panduan saja. Kalau misalnya kita ingin penggaris ini menjadi acuan-acuan peletakan objek-objek yang akan kita sampaikan di informasi yang kita buat di poster ini. Seperti itu saya kira untuk menampilkan penggarisnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya ada yang raise hand tadi Pak. Ada Pak Bambang Supriyadi insya Allah. Oke, monggo. Monggo Pak Bambang. Oh, mungkin kepencet mungkin Pak. Nah, kemencet mungkin. Itu ada pertanyaan di chat Zoom nih Pak. Apakah semua template yang ada logo mahkotanya sulit digunakan? Ini tadi kan sudah terkait dengan Canva Pro Pak Ye. Betul. Jadi mahkota itu sebenarnya tidak sulit digunakan, tapi disediakan untuk pengguna Canva Pro, bisa Pro Edukasi atau yang lain. Nanti Bapak Ibu yang belum berhasil mendaftar boleh langsung tanya ke saya juga boleh. Nanti saya bantu dengan beberapa boleh. Untuk mahkota itu sebenarnya bisa digunakan juga, tapi kalau di download itu ada garis-garisnya Pak. Jadi itu sangat kita udah bikin bagus-bagus, tapi ada watermarknya itu kan sangat mengganggu gitu loh, hasilnya nanti sangat mengganggu di situ. Itu kalau untuk yang pro gitu ya. Dan kalau satu lagi di sini untuk bikin banner yang dicetak ukuran 200 kali 150 gitu ya. Kalau 200 150 masih bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya kita buat desain ya, saya akan praktekkan sebentar nih. Kita buat desain, pilih ukuran khusus ya Bapak Ibu, kalau yang ini pilih ukuran khusus. Ini jangan pixel, tapi ini harus sentimeter. Batas maksimal Canva itu hanya membuat 200 saja. Kalau 200 kali 150 aman. Kalau mau buat 6 meter kali 100 gitu ya. 6 meter kali 100 jadi 6 kali 1 meter. 6 kali 1 meter itu tinggal supaya dapat 100 kan 6-nya itu 600-nya bagi 3. Berarti yang ini 600-nya jadi 200. 100-nya bagi 3 berarti 33,3. Nah, di sini itu bisa buat desain seperti itu di skala sendiri. Maksimalnya 200, tapi kalau itu mau dicetak apa namanya banner tidak pecah Bapak Ibu, asalkan gambar yang diupload memang gambarnya udah bagus ya, resolusinya fotonya anaknya atau fotonya udah bagus seperti itu. Seperti itu saya kira untuk dua pertanyaan yang tadi. Mungkin ini ada yang raise hand? Ya, ada yang raise hand Ibu. Monggo Pak Sukarman dari Sumeneb. Bisa on mic Pak Sukarman.
Belum terdengar, Pak, sepertinya, Pak. Mas Arief, apakah terdengar suara dari Pak Sukarman? Tidak terdengar di saya, Pak Sukarman. Nggih, Pak. Sudah on mic tapi tidak terdengar, Pak Sukarman. Masih belum terdengar, Pak Sukarman. Mohon maaf. Mungkin ada kendala di device-nya, ada kendala di HP atau laptopnya. Baik, Bapak. Mungkin bisa dituliskan di chat saja, Pak, pertanyaannya, karena sampai sekarang masih belum terdengar suaranya Pak Sukarman. Betul, belum terdengar, Pak. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Ya, kolom komentar, kolom chat itu, chat Zoom. Mungkin ada yang present lagi nih, Pak, Monggo, Pak. dari Bu Tina mungkin. Tina Palangkaraya. Silakan Bu Tina. Silakan, Bu. Bisa untuk belum terdengar juga, Bu, suaranya. Ya, karena masih di... Oh, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya diizinkan untuk bergabung di sini. Pertanyaan saya pertama begini. Untuk kemarin saya sudah mencoba membuat dengan yang gratis. Nah, hari ini saya mau buka lagi latihan kemarin gitu. Saya kemarin udah nyimpan linknya, tapi saat sekarang berubah ke Pro, ya, nah itu kok kemudian Desainnya keluarnya hilang gitu. Harus minta izin ya, gitu, minta akses. Kemudian saya mencoba, klik kembali ke Canva, tapi saya kok nggak menemukan file yang kemarin kita coba, gitu. Jadi pertanyaan saya untuk berikutnya, file yang udah kita coba itu sebenarnya disimpannya di mana, sehingga kita bisa melihatnya di mana. Baik. Itu. Jadi manajemen file ini yang mungkin saya nggak paham ya. Itu pertama. Yang kedua, saya mencoba tadi dengan logo kementerian untuk menghilangkan kok belum berhasil. Itu satu. Kemudian kemarin saya coba juga, mungkin saya udah kirim ke Mas Kelly, saya belum berhasil juga saat misalnya ada template gitu. Saya suka itu, tapi kemudian saya otak-atik juga dari template itu gitu. Mencoba mengcopy kotak itu untuk nempel di sebelahnya lagi gitu. Saat kotak luarnya bisa, tapi kok yang kotak dalam mau untuk seperti yang saya tulis itu kok nggak bisa, masih lewat mana elemennya gitu. Ya, itu. Terima kasih Mas Kli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi baik, saya akan jelaskan untuk permasalahan yang ketika kita pindah Canva Pro, itu ada desain yang sudah kita buat lama itu jadi tidak ada di situ, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat yang sudah Canva Pro itu biasanya ada 2 tim, Bapak Ibu. Ada tim tim yang sudah Canva Pro dan satunya pribadi sebenarnya. Jadi kalau punya saya ada 2 tim ini dan tim LAM gitu ya. Kalau yang pribadi itu biasanya kita terkumpul di desain Andanya itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi perlu cek. Nah, ini kalau misalnya yang tim LAM itu paling baru ini nih desainnya. Tapi kalau saya di tim kreatif itu saya munculnya ini, Bapak Ibu. Munculnya beda lagi. Jadi tergantung timnya. Ketika kita sudah membuat desain di yang free, kita cari di cari di yang sudah pro itu akan berbeda penyimpanan. Caranya untuk menggunakannya, kita lakukan kolaborasi. Misalnya nih saya akan memilih tim yang lain. Terus saya masih mau menggunakan desain yang kemarin nih, Bapak Ibu. Saya perlu klik desain yang kemarin, misalnya ini desain dari peserta. Gitu. Misalnya saya mau yang ini ya. Desain ini mau saya edit
di tim yang kreatif, jadi tim yang baru. Jadi desain ini saya perlu bagikan karena ini tidak pro ya yang ini. Saya bagikan. Terus yang di sini adalah yang punya tautan. Kemudian yang punya tautan harus bisa edit. Kita pilih salin tautannya. Saya ulangi ya. Bagikan. Ini diganti menjadi yang punya tautan, bisa edit. Kita salin. Ini free ya, karena dia ada mahkotanya, berarti bukan pro ya Bapak Ibu ya. Ini yang free. Ini ada mahkotanya. Terus saya back. Sekarang kalau sudah, saya perlu untuk mengubah kembali ke tim kreatif. Nah ini kan udah jadi Canva Pro nih. Tadi kan Canva free, ini Canva Pro. Tautannya kita pastekan di sini, tempel. Terus kita enter. Otomatis desain ini itu masuk di tim yang pro. Jadi ini udah tidak ada mahkotanya nih Bapak Ibu. Kita bisa edit desain yang ini. Ini nggak ada mahkotanya. Jadi caranya adalah kolaborasi, kita ambil linknya, kita buka tim yang pro. Itu kalau udah punya 2 akun. Sehingga yang free pun tetap bisa digunakan. Desain yang kemarin bisa diedit menggunakan yang pro. Caranya seperti itu. Terus untuk logo Kemdikbud. Kalau logo Kemdikbud mencarinya Bu, harusnya Bu. Kalau Kemdikbud itu harus yang PNG. PNG itu kalau diklik putih, tetap putih itu bukan PNG. Putih, tetap putih lagi bukan PNG. Putih, terus diklik dia jadi kotak-kotak. Jadi kayak papan catur itu PNG. Ini kita tinggal salin gambar saja. Nah, terus kita pastekan di sini misalnya. Tempel gitu ya. Kita tempel di sini. Nah, itu udah langsung aman, tidak perlu menghapus background putih-putihnya. Kalau kita sudah pakai yang PNG, jadi aman. Nah, kalau misalnya yang ada putihnya itu harus edit gambar, terus penghapus latar belakang, dan itu tidak semuanya berhasil untuk logo ya. Tapi kalau untuk objek foto itu kemungkinan besar berhasilnya itu lebih besar kalau untuk objek fotonya seperti itu. Satu lagi, waduh, satu pertanyaan 3 ya. Itu biasanya kalau ada template kita pakai, terus template-nya itu Template-nya itu ketika ini isi dan ini besarkan itu beda gitu ya. Atau misalnya bagaimana? Ini kita bisa pisahkan namanya Bapak Ibu. Kalau yang ini kebetulan satu-satu semua nih template-nya. Ada template itu yang elemennya itu gabung. Jadi kalau ada elemennya gabung itu perlu diklik gitu. Ini juga sendiri. Sebenarnya misalnya kayak teks gitu ya. Anggap aja ini kayak teks. Terus ada yang Selamat Hari Kartini. Nah ini itu saling berkaitan. Ini nggak bisa diubah-ubah. Harus barengan semua. Makanya ada klik kanan. Terus menunya harus dipisahkan. Nah ini baru bisa diedit satu persatu. Kuncinya dipisahkan itu. Antara kotak dan teksnya. Sehingga kita bisa edit satu persatu, urutkan satu persatu di sana. Seperti itu, Mas Arief. Nah, itu 3 pertanyaan saya kira bisa membantu Bu Tina untuk mencoba lagi. Terima kasih Pak Khalid. Sudah paham nggih Bu Tina? Sudah ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak dan Ibu yang lain? Di chat ada. Untuk mencari kata dipisahkan. Bagaimana caranya Pak? Oh baik. Kalau kata dipisahkan itu akan muncul ketika elemennya memang digabungkan, Pak. Kalau elemennya tidak digabungkan tentu tidak bisa dipisahkan. Ya kalau misalnya seperti saya tadi kan untuk yang kupon ternyata satu-satu nih tidak bisa pisahkan. Tapi kalau misalnya itu memang bergabung jadi klik kanan itu bisa muncul kata-kata pisahkan. Wah, jadi kalau yang sudah digabungkan bisa dipisahkan. Gitu. Kalau tidak digabungkan tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Dipisahkan dalam bahasa Inggris ya? Aduh, itu berarti apa ya yang dipisahkan dari bahasa Inggris? Bentar. Yang gambarnya tidak usah ininya Pak, tidak usah gambarnya kotak dan bulat. Gambarnya ada kotak sama bulat. Itu berarti pisahkan. Mungkin spirit mungkin. Sparasi, sparate. Biasanya kalau pisahkan itu spirit, sparate.
Nah, itu seperti itu. Ini Pak ada pertanyaan, biasanya pakai PowerPoint untuk presentasi, Ya, kemudian pakai Canva, cara menggunakannya gimana Pak? baik. Oke, misalnya seperti saya ya, materi saya ini kan saya sekarang sudah pindah nih Bapak Ibu, nggak pernah pakai PowerPoint, jujur saya nggak pernah pakai PowerPoint. Saya sekarang pakai Canva semua karena desainnya tuh udah halus-halus, template-nya banyak. Sama saja kita buatnya per halaman, satu persatu, saya pakai template. Nah, saya perlihatkan nih template yang saya pakai nih Bapak Ibu. Yang mana ya? Template yang saya pakai udah nggak kelihatan di sini. Jadi saya pakai template tapi warnanya sebenarnya nggak soft ini. Tidak kelihatan nih template yang sudah saya pakai. Ini tinggal kita buat satu persatu. Kalau mau tambah halaman di halaman belakang itu bisa kita plus. Nah, kalau sudah misalnya sudah, kita bisa paparkan. Paparkan pakai ini aja, full screen, tampilkan layar penuh. Nah, cara operasikannya juga sama, tinggal next. Nah, dan enak karena mau pakai device apapun, yang penting kita login akun Canva, kita bisa buka ini filenya dimanapun saja. Saya lebih sukanya itu sih, kadang saya pakai komputer, kadang saya pakai laptop, kadang saya pakai yang lain, itu terbantu, tidak perlu bawa-bawa file, flash disk, dan yang lain tidak tergantung pakai itu. Dan ini kita bisa bagikan juga, misalnya buka pakai PowerPoint bisa nggak gitu kan? Kita cari di sini PowerPoint. Ini bisa di-download juga pakai PowerPoint. Hanya kalau misalnya pakai PowerPoint itu tidak semua fiturnya Canva itu muncul di PowerPoint. Animasinya akan hilang. Dan beberapa misalnya ada animasi yang gerak-gerak gitu dia juga akan hilang. Tapi kalau gambarnya semuanya diam itu aman. Nanti bisa dibuka juga di PowerPoint saya contohnya nih. Wah, ternyata gagal di-download. Apalagi bisa nggak nih? Oh, gagal juga. Kalau di-download nanti berhasil, itu dibuat di PowerPoint juga bisa. Filenya juga PPTX, jadi aman. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan satu lagi mungkin Pak, ini upload jenis font yang kita inginkan, belum paham gitu Pak. Baik. Upload jenis font ya. Ini memang penting kalau yang berkreasinya lebih banyak gitu ya. Upload jenis font itu bisa dilakukan untuk akun premium ya, akun Canva Pro lah, untuk Canva Pro lah di sini Canva Pro. Jadi kalau di beranda, kita pilih beranda ya, tampilan awal jangan di desainnya. Di sini ada yang namanya kit merek. Nah, di kit merek ini kita bisa unggah font. Saya paling suka dengan font Fredo Kawan ini, sama Century Gothic sama Caviar Green. Makanya ini jadikan gaya teksnya di sini dan saya upload, sebenarnya tidak ada di Canva, saya upload sendiri. Nah, biasanya kalau download font itu kan bisa juga di Davon, misalnya di Davon gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa download font sesuka hati. Pokoknya font-font yang Bapak Ibu inginkan downloadnya bisa di Davon, bisa di 1001 font atau di mana itu bisa di sana downloadnya. Terus kalau sudah ke download filenya gitu ya, filenya itu kita unggah lewat sini, unggah saja. Dan kita cari filenya. Contohnya deh, saya praktekkan satu ya. Misalnya ini ada Austrian, saya akan download. Nah, seperti ini. Ini sudah terdownload. Terus saya akan ekstrak dulu karena bentuknya kan seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya dia, nah ini teks tuh TTF ini kita ekstrak dulu. Ekstrak tuh harus ditaruh di mana, di desktop aja ya, biar nyarinya nggak susah. Nah kalau sudah baru kita upload. Ini downloadan fontnya tadi, yang diinginkan yang mana. Kita ke kit merek, kita unggah fontnya. Kita ke desktop, mana nih? Nah ini ada Austria, terus ya unggah. Otomatis font Austria akan ada di Canva dari yang kita upload di sana. Jadi itu tentu membantu sekali. Di font-font yang aneh-aneh nih biasanya dari anak-anak sekolah, murid-murid saya itu pengen yang unik-unik, makanya dia minta, Pak, minta bantu, biasanya yang punya kelasnya, timnya yang bisa upload fontnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik, mungkin itu saja. Ada mungkin
Apakah perlu dibuka pertanyaan lagi, Pak Klik? Saya kira nanti bisa di WA, tidak masalah ya. Nanti ya, misalnya Bapak Ibu di grup WA nanti bisa sambil karyanya diposting di sana. Saya bisa berikan masukan juga. Misalnya ada pertanyaan dan yang lain bisa tanya ke saya juga tidak masalah. Misalnya ada yang urgent sekali gitu, wah ini kok jadi error dan yang lain itu boleh sekali. Nanti saya juga akan bantu Bapak Ibu ketika tentu ketika pas bisa buka gitu, buka WA-nya saya akan bantu baca dan bantu supaya Bapak Ibu bisa berkarya ya. Intinya dari mengikuti 3 Zoom ini silahkan Bapak Ibu berkarya, dicoba terus. Misalnya dilihat-lihat sekarang saya kok masih nggak luwes ya ini. Coba lagi 1, 2, 3 kali. Pokoknya coba terus sampai kalau sudah lihat wah kelihatannya luwes. Luwes atau tidak kita kasih ke orang lain. Nah, cek gimana nih Pak? Oh bagus nih ya. Wah, ya lagi. Ini kurang ini Pak, coba lagi ulang dan yang lain. Karena begini Bapak Ibu, sebagus-bagusnya desain itu ada orang yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain itu ada orang yang suka. Jadi desain itu relatif. Silakan Bapak Ibu berkarya sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu, tapi jangan lupa kunci desain dan juga tips desain, aturan-aturannya itu juga perlu jadikan patokan supaya jangan lupa tren akan menjadikan desain Bapak Ibu itu lebih menarik. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Terima kasih, saya kira untuk pertemuan kali ini dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian Bapak Ibu dan semoga bermanfaat. Dan semoga tentunya Bapak Ibu bersemangat untuk dikit-dikit lah buat update status apalah ketika ada event seperti tadi misalnya kesaktian Pancasila buat. Besok ada event yang lain lagi buat lagi. Dan yang lain seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Arief. Monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya, sangat daging sekali, semuanya daging. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sangat banyak ilmu dan alhamdulillah banyak bonusnya juga. Mulai dari Twibbon dan lain sebagainya. Tadi dapat bonus. Itu sudah di luar materi pembahasan poster sudah. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai penghujung materi dan sudah mencapai ujung pertemuan. Sedikit saya sampaikan informasi bahwa terkait dengan sertifikat dan administrasi lainnya akan kami bagikan lewat grup WA, entah itu malam ini atau besok malam paling lambat. Dan terkait dengan informasi challenge yang akan kami adakan, insya Allah kami sampaikan besok malam juga. Bapak Ibu cukup stay dalam grup, akan kami bagikan challenge-nya di sana, dan mohon partisipasinya juga dipraktekkan apa yang sudah diajarkan di kelas selama 3 hari ini. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pergi ke hulu untuk bertamu, maka hati-hati di jalan. Apa guna suatu ilmu jika tidak diamalkan? Saya Arif Wicaksono, salam guru inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.